Ada lagi zikiran bismillah. Itu disebutnya oleh para ulama ilmu hilang. Ilmu Alhamdulillah, pembacaan zikir, tahlil, ratib dan maulid alhamdulillah sudah kita baca. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam Jumat ini diturunkannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ta'liq kita mengenai masih tentang bismillahirrahmanirrahim. Yang mana bacaan bismillah, kalimat bismillahirrahmanirrahim kemarin sudah saya bahas, yang mana siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan namanya, Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang yang abrar, yaitu orang-orang yang baik. Dan juga siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim maka Allah Subhanahu wa taala bebaskan daripada sifat kekufuran. Ya. Kenapa terkadang seseorang itu tidak berasa bahwasanya dia sudah melakukan sifat-sifat kekufuran atau kalimat-kalimat yang kembali kepada orang tersebut menjadi kufur. Kadang kita suka bercanda sama teman kita, apa kita bilang, nanti kalau sholat kafir loh. Nggak sengaja kita, kalau kalimat kita mengucapkan kafir kepada saudara kita yang muslim, kalau kita niat untuk mengeluarkan dirinya itu teman kita dari agama Islam, kembali kalimatnya tersebut kepada kita jadi kafir. Bahaya kan? Bahaya. Cuma kalimat doang. Nah, ehonya nggak bisa dikecilin. Dembung gitu. Ehonya kecilin dikit. Ya. Nah, sifat kekufuran, kalimat kekufuran, kalau kita biasakan membaca bismillah bisa hilang. Allah bebaskan, Allah jaga lisan kita. Karena kita sering zikir, karena kita sering membaca bismillahirrahmanirrahim, karena kita sering baca ratib, karena kita sering baca selawat, maka kalimat-kalimat kita, lidah-lidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan kita suka bercanda, Yahudi ente. Wow. Kita ngomong seperti itu, kalau kita niat mengeluarkan dia dari agama Islam, itu kalimat kembali lagi kepada yang mengucap, maka dia termasuk orang Yahudi. Maka kita harus kembali lagi kepada Islam, ngucapin lagi kalimat, dua kalimat syahadat. Serem gak tuh? Serem, makanya jangan suka bikin bercanda kalimat-kalimat gitu. Ya. Dari kalimat bisa mengeluarkan kita. Atau kita bilang begini, ente nggak boleh, ente, wah, serem itu. Itu kembalinya kepada siapa? Kepada yang ngucap. Yang ngucap bisa jadi kufur, maka dia harus ngucapin dua kalimat syahadat lagi. Dia istighfar di situ. Nggak boleh dibuat bercanda tuh kalimat begitu. Kalau teman kita misalnya nggak sholat, ada orang nggak sholat. Nah, sholat kan macam-macam. Kalau sholatnya karena malas, nggak jadi kafir. Kalau sholatnya dia nggak yakin sama ajaran Allah, dia nggak yakin dengan syariat Nabi Muhammad, di situ dia jadi kafir. Tapi kalau nggak sholat karena malas saja, ya kan? Ya mudah-mudahan ya semua yang ada di sini orang sholat semua nih. Ahli tahajud, ahli duha, ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. Kalau dia sholat karena malas, jadi kafir. Jadi kalau ada orang nggak sholat, itu bilang kafir ente. Itu kalimat kafir kembali kepada siapa? Kalimat kafir kembali siapa? Kepada yang ngucap. Berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Harus apa lagi? Mengucap syahadat lagi tuh orang yang ngucap begitu.
Kan sekarang banyak nih yang bid'ah-bid'ahin orang. Bid'ah ente maulid kafir ente. Wah, itu yang ngucap kafir itu, yang ngucap dia kafir Yahudi itu harus dia mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Kenapa? Dia sudah mengeluarkan orang Islam kepada di luar Islam dengan kalimatnya. Ngeri, ya kan? Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau kita lazim baca bismillah, lisan kita dijaga sama Allah untuk mengkufurkan orang atau sifat-sifat kita dari sifat-sifat kekufuran. Kadang-kadang ada orang Islam temannya orang barat aja, nonton film barat, lagu barat, pakaian barat, kayak anting, hidung tindik, bibir tindik, lidah ditindik juga. Masya Allah, ya kan? Nah lagunya udah kekufur-kufuran ini orang nih, ya kan? Lagunya kekufur-kufuran. Kalau kita kan enggak, ya. Peci putih, baju putih, baju koko ke sarung. Tahu pulang ntar? Enggak kali, ya kan? Nah kalau ada orang seperti itu mendekati, nah namanya mendekati kekufuran, dari ada sifat-sifat kekufuran gitu, ya kan? Wan nifaq dan sifat nifaq. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Kita ngucap sekali aja bismillahirrahmanirrahim dengan khusyuk. Kayak diratib tuh. Bismillahirrahmanirrahim berapa kali tuh? 11 kali. Ya. Diampunin dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus apa lagi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza qumtum faqul bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu bangun, bacalah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Fa innan nasa idza ktabukum yamna'ukumul malaku anizalik. Nah, siapa yang lagi habis ngumpul? Nah, kan ana ajarin nih supaya ente kalau habis ngumpul pulang, temen ente enggak bakal gibahin ente. Enggak bakal ngomongin kejelekan ente. Mau enggak begitu? Mau enggak? Kan kita lagi ngumpul. Pas dia pulang aja, tahu gak? Makanya banyak banget tuh dia tuh. Digibahin habis pas dia pulang, ya kan? Dasar emang itu katanya. Daging dia semua yang sikat, ya kan? Wah habis digibahin, ya kan? Gitu. Mau gak begitu? Hah? Ya? Nah ada bacaannya supaya pas kita pulang Allah tutup aurat kita. Allah tutup kejelekan kita, sehingga lisan-lisan, mulut-mulut yang mau jelekin itu orang, Allah tutup, diem. Yang kelihatan sampai dia bagusannya aja. Wah, apa bacaannya? Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Gampang nggak? Gampang nggak? Coba bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Pas mau bangun tuh, bacanya diam-diam aja. Jangan kencang, baca bismillahirrahmanirrahim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Apa? Fa innan nas izaktabukum yamna'ukumul malak anzalik. Tuh. Siapa yang baca itu, maka manusia itu ditutup lisannya. Sama siapa? Sama malaikat, sehingga dia tidak bisa mengucapkan gibah-gibah kejelekan itu orang. Wow. Lagi ngumpul sama teman kerja, pulang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Wah, ketutup tuh auratnya. Aman amat nih. Tapi lihat dulu zikirnya sama kejelekannya banyakan mana. Kalau kejelekannya banyak tetap aja kan ya. Tapi insya Allah dengan keyakinan kita membaca ini, insya Allah Allah tutup aurat kita.
gitu ya, supaya kita tidak digibahin, orang juga nggak dosa. Kita juga jangan mancing, kadang maunya kelakuan kita supaya diomongin orang, jangan kita pancing juga, ya kan, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kamu mau duduk satu majelis, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam fa inna man fa'ala zalika wa qallallahu bihi malakan yamnahu minal ghibah. Tuh, ya kan? Kalau kamu mau duduk di majelis salim, baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Mau duduk atau mau pergi, baca itu. Pas duduk, plek aja deh. Nah, ketutup aurat orang. Orang enggak bisa ngomongin dia. Orang enggak ngelihat kejelekan dia. Yang kelihatan apa? Kebagusan dia aja. Gitu. Nah, ntar mau pergi, mau pulang, baca lagi bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Tuh, bab bismillah habis sudah nih. Antum bab bismillah udah dijelasin tuh. Kalau antum paham dari awal, dalilnya bismillah begini, faedahnya bismillah begini. Antum tuh udah orang alim. Alim dalam bismillah. Termasuk alim, udah dapat alian ilmu nih, tinggal diamalin ya Pak Jis. Ya. Antum ahli apaan misalnya? Ahli listrik, ahli sound system, udah dibilang alim itu. Alim dalam sound system. Ya. Antum ahli main hadrah, ngajarin orang, alim udah, orang alim nih, alim apa? Hadrah. Ya kan? Antum alim di apa? Di vokal. Wow, vokal paling jago ada dia, qasidah paling jago. Ini orang alim nih. Alim apa? Alim qasidah. Antum bismillah dari awal sampai akhir, antum paham bacaannya. Antum paham faedahnya. Antum paham khususiatnya. Maka antum termasuk orang alim. Alim dalam apaan? Bismillah. Kalau satu kitab antum bisa, wah itu orang alim dah. Gitu ya. Nah, apa bacanya tadi? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baca tuh. Mau duduk majelis ya jangan lupa bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Tutup tuh auratan. Orang ngelihat baiknya aja, ya kan? Ada kan orang kelihatan buruknya aja, ya kan? Pas dia mau datang, ya dia datang deh nih. Ya katanya. Payah nih katanya, ya kan? Wah, orang asam nih orang datang juga, ya kan? Tapi kalau kita zikir, baca bismillah, baca selawat, insya Allah orang sebelum dia datang, kita udah nanti kedatangan dia, kita senang kedatangan dia, kita gembira dengan kedatangan dia. Kenapa? Allah tutupin daripada aib-aibnya. Nah itu udah bab bismillah. Ada lagi zikiran bismillah. Itu disebutnya oleh para ulama ilmu hilang. Ilmu hilang bukan di mata manusia, tapi hilang antum tidak bisa dilihat di mata jin dan setan. Kapan bacanya? Jika kita masuk kamar mandi, buka baju, orang ngelihat gak? Enggak. Makhluk yang ada di dalam kamar mandi ngelihat gak? Lihat. Ya kan, jin ngelihat gak? Ngelihat. Setan ngelihat gak? Ngelihat. Ya, ada bacanya. Apa bacanya? Bismillah. Ya. Baca bismillah. Ya. Bacanya yaitu bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Pas antum masuk kamar mandi, itu setan nggak bisa ngelihat, jin nggak bisa ngelihat.